Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah, semangat sekali. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Minta tolong Raffi dipimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Amin. Ibu presensi dulu ya. Alfian, Amel, Rando, Christian, Deca, Didan, Dika, Dimas, Eka, Hadi, Ivan, Jovan, Lilis, Raffi, Fauzan, Siva, Roydan, Rohabi, Raflen. Oh iya, kemarin Rohabi tidak hadir ya. Kemana? Sama Hadi ya? Kesiangan. Kalau Hadi? Dalam? Dan enak badan. Kok enggak kirim surat? Lain kali kirim surat ya, biar tidak ditulis tanpa keterangan. Oke, Raflen ada, Rio, Bella, Tasya, Tiara, Wildan, Mustafa. Alhamdulillah semuanya hadir. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Anak-anak masih ingat kemarin pertemuan sebelumnya, kalian belajar tentang apa? Ya, silakan Tasya. Mengenai sistem pencernaan yang mengenai organ-organ dalam dan enzim-enzim. Mengenai sistem Organ-organ dalam dan enzim-enzim. enzim-enzim apa? Sistem apa? Ada yang mau jawab? Iya, Raffi. Sistem pencernaan manusia. Oke, tepuk tangan buat Tasya sama Raffi. Nah, organ-organ katanya tadi ya. Organ-organnya terdiri atas apa saja ya? Ada yang menyebutkan satu saja? Wildan mungkin? Pinter. Terus? Setelah mulut harus urut ya. Oke, Didan. Kerongkongan setelah itu? Oke, itu di mulut ya. Mulut, kerongkongan, kemudian ke lambung. Oke, Raffi dilanjutkan. Setelah lambung? Usus halus, terus? Usus besar dan anus. Baik, alhamdulillah masih ingat. Anak-anakku hari ini kalian akan belajar bab baru, yaitu tentang zat aditif. Coba perhatikan semuanya. Nah, perhatikan gambar di depan. Kalian sering menjumpai benda itu ya? Di mana biasanya, Van? Oh, di dapur. Pinter. Ini gambar apa sih? Masako. Fungsinya untuk apa? Coba satu orang. Oke, Alfian. Menyedapkan makanan. Kalau misalnya makanannya tidak usah diberi itu, Didan, hambar. Oke, berarti penting ya pakai masako? Jumlahnya seberapa?
Secukupnya apa? Satu wadah itu secukupnya. Kalau kelebihan gimana rasanya? Terlalu asin. Ya. Nah, anak-anak, ini zat yang sengaja ditambahkan ke makanan tadi itu namanya zat aditif. Memang sengaja dimasukkan ke dalam makanan supaya makanannya lebih enak. Kemudian mungkin zat yang lain itu bisa membuat makanannya lebih warnanya lebih menarik. Kemudian aromanya lebih menggoda misalnya. Seperti itu. Itu namanya zat aditif. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, melalui pengamatan bungkus makanan dan minuman, nanti kalian dapat mendeskripsikan jenis-jenis zat aditif dengan tepat. Kemudian yang kedua, nanti melalui pengamatan, kemudian diskusi kelompok dan literasi. Literasinya kalian bisa melalui buku, kemudian bahan ajar, kemudian internet. Kalian dapat menganalisis fungsi penggunaan zat aditif dalam makanan. Serta kalian nanti dapat mencari solusi pengganti. Kalau seandainya zat aditif yang kalian temukan itu ternyata berbahaya, itu nanti kira-kira solusinya bagaimana supaya kita bisa terhindar. Apakah bisa diganti dengan zat yang lebih tidak berbahaya, seperti itu ya. Berikutnya, kegiatan yang kita lakukan, ini adalah langkah kegiatan pembelajaran kita. Nanti Bu Novi akan memberikan sebuah fenomena, ada 2 fenomena. Yang pertama itu adalah gambar, kemudian nanti ada video. Kalian harus memperhatikan dengan baik, dengan seksama. Kemudian kalian nanti harus bisa membuat rumusan masalah atau pertanyaan terkait gambar dan video tadi. Dan membuat hipotesis atau dugaan sementara terkait rumusan masalah tadi. Berikutnya, kalian nanti secara berkelompok akan menguji hipotesismu. Apakah hipotesisnya sudah benar? Hipotesis tadi apa? Dugaan sementara ya, diuji. Nah, kemudian kalian nanti menganalisis data. Setelah itu, kalian menyiapkan pertanyaan. Ketika temanmu presentasi, kamu harus sudah siap pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kalian sampaikan. Nah, kemudian nanti temannya presentasi ya. Yang tidak presentasi berarti bertanya. Kemudian menyimpulkan pembelajaran, melakukan refleksi, dan terakhir ada post test atau saya berikan soal. Nah, penilaian yang Ibu nilai, di sini ada 3 ranah. Yang pertama adalah nilai sikap, jadi teliti, kemudian jujur, tekun, bertanggung jawab. Nah, kemudian untuk keterampilanmu dalam mengamati datanya, memasukkan ke dalam tabel, kemudian keterampilan kamu mengkomunikasikan hasil diskusimu ketika presentasi, dan yang terakhir pengetahuan melalui post test. Sampai sini ada yang mau bertanya? Semua paham? Baik. Nah, perhatikan. Ini gambar apa? Semuanya sudah membawa slide masing-masing ya? Kemarin sudah Novi suruh. Ada yang belum membawa? Jika bawa. Oke, itu gambar apa ya? Makanan dan minuman kemasan. Seberapa sering kalian makan makanan itu? Mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan? Hampir setiap hari. Berapa bungkus? 1 sampai 2 bungkus satu harinya cukup? Atau bahkan kalian beli 5.000 semuanya ciki-ciki gitu ya? Atau lebih, Raidan? Bisa lebih? Ada yang lebih, Christian? Sampai berapa, Christian? 10.000 kadang satu hari? 40 sampai 30.000 untuk beli makanan dan minuman kemasan. Sama beli. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita terlalu banyak mengkonsumsi makan dan minuman kemasan tadi ya kira-kira? Oke, silakan sekarang kalian coba menulis di buku masing-masing terkait hipotesis.
atau dugaan sementara jawabanmu terkait apa yang terjadi kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan. Dan pilek. Oke. Bisa menyebabkan sakit. Sakit gigi, oke. Bagaimana? Sudah selesai hipotesisnya? Saya akan meminta beberapa anak untuk membacakan hipotesisnya. Coba Christian, bagaimana? Konsumsi makanan membuat batuk dan gagal ginjal dan untuk dan membuat sakit gigi. Iya, bagus. Jadi menurut Christian tadi bisa menyebabkan batuk, gagal ginjal, usus buntu, dan sakit gigi. Tepuk tangan buat Christian. Coba satu lagi dari Tiara. Saya ingin dengar suaranya Tiara. Oke, hampir sama ya. Tepuk tangan buat Tiara juga sudah berani berpendapat. Nah, jadi sebenarnya zat aditif itu apakah selalu jelek? Apakah selalu baik? Tidak. Berdasarkan apa berarti? Tergantung dari kebutuhan. Nah, baik. Berikutnya, perhatikan video berikut ini. Seorang wanita membagikan kisah sedih usai kehilangan adik laki-lakinya yang belum lama meninggal dunia. Kisah tersebut dibagikan wanita tersebut melalui akun TikTok pribadi. Oh iya, sebentar. Menurut kita, Anak-anak, kalian harus memperhatikan dengan seksama supaya nanti kalian bisa merumuskan permasalahan dan membuat hipotesis terkait apa yang disampaikan di video. Saya lanjutkan. kisah yang dibagikan adik laki-lakinya itu sangat menyukai minuman kemasan atau teh kemasan. Bahkan, menurut pengamatannya, sang adik jarang minum air putih dan lebih kemasan untuk diminum. Hingga suatu hari, sang adik jatuh sakit
dan dokter memvonis bahwa pemuda tersebut menderita gagal ginjal. Pemuda itu pun sempat beberapa kali cuci darah karena gagal ginjal yang dideritanya sudah akut. Sayangnya, gagal ginjal itu membuat kondisi sang pemuda semakin memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Banyak faktor yang menyebabkan seorang mengalami gagal ginjal. Salah satunya akibat jarang mengkonsumsi air putih dan justru lebih memilih minuman kemasan. Padahal minuman kemasan rata-rata mengandung tinggi sukrosa atau gula tambahan atau perisa yang identik dengan manis. Bila dikonsumsi terlalu sering, tentu dampaknya berbahaya bagi tubuh. Gangguan tersebut terjadi karena asupan gula yang terlalu banyak, sehingga ginjal sulit untuk mencernanya. Jika gangguan ginjal tersebut sudah terjadi dalam tahap parah, maka dapat menyebabkan gagal ginjal. Ginjal adalah salah satu organ yang penting dalam tubuh. Organ ini berfungsi untuk menjaga kestabilan tubuh, seperti memproduksi sel darah merah, mengatur tekanan darah, mengendalikan kadar mineral pada darah, dan mengatur tingkat air pada tubuh. Maka dari itu, sangat penting untuk menjaga kesehatan ginjal dengan rajin meminum air putih dan mengurangi asupan minuman yang manis. Selain itu, Sobat Vidivisi bisa menyimak tips menjaga kesehatan ginjal bersama Profesor Hadina Raharja. Nah, silakan kalian buat rumusan masalah dan hipotesisnya atau jawaban dari rumusan masalah kalian di buku masing-masing. Kira-kira ada permasalahan apa sih terkait makanan dan minuman kemasan ini? Apa yang ingin kalian uji atau teliti? Waktunya hanya 1 menit ya, tidak terlalu lama. Sudah? Ada yang sudah dan belum? Oke, saya hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, selesai ya. Nah, sudah punya rumusan masalah masing-masing? Saya ingin mengetahui beberapa rumusan masalah dari kalian. Nanti kita pilih mana yang harus kita selesaikan, yang urgent ya. Mana yang harus butuh diselesaikan, bukan yang terbaik, tapi yang butuh diselesaikan dan bisa kita selesaikan. Atau bisa kita tahu jawabannya. Coba saya ingin tahu miliknya Raffi. Itu rumusan masalahnya. Kemudian hipotesisnya Kita akan mengalami gagal ginjal. Oke, tepuk tangan buat Raffi. Coba ingin tahu miliknya Amel. Rumusan masalahnya gimana, Mel? Apakah memakan atau minuman kemasan baik untuk tubuh kita?
Apakah makan dan minum minuman kemasan baik untuk tubuh kita? Hipotesisnya? Makanan atau minuman kemasan tidak baik bagi tubuh kita karena dapat menimbulkan penyakit gagal ginjal. Oke, tepuk tangan buat Amel. Ada lagi? Ada yang mau membacakan rumusan masalahnya? Coba saya ingin tahu Tasya. Iya. Apa saja kandungan dalam minuman kemasan? Hipotesisnya adalah pemanis buatan dan mengandung pengawet. Pemanis buatan dan pengawet. Oke, tepuk tangan buat Tasya. Baik, dari beberapa rumusan masalah, ada yang berbeda? Ada? Tidak ada? Punyanya Wildan sama dengan miliknya siapa? Miliknya Tasya. Ada lagi yang mau merumuskan masalahnya? Oke, baik kita tentukan ya. Ada rumusan masalah yang pertama adalah apa saja kandungan dalam makanan dan minuman kemasan. Nah, itu hari ini akan kita selidiki. Kemudian yang kedua tadi dari Amel dan Raffi hampir sama. Bagaimana dampak dari minum dan makan minum dan makan makanan kemasan. Intinya mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan apakah aman, seperti itu ya. Hari ini kita akan menguji dua rumusan itu tadi. Kemudian ada tambahan lagi rumusan masalahnya? Oke, baik. Silakan kalian duduk berkelompok untuk menguji hipotesis kalian tadi. Silakan duduk berkelompok, perhatikan dulu. Ini adalah kelompok 1, ke belakang kelompok 2, 3, 4 ya di belakang 5 dan 6. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Lima di situ, benar. Wildan kemarin ganti kelompok ya. Hadapnya ke belakang. Boleh, ambil kursi boleh. Oh iya. Kurang. Ada yang lebih kursinya, anak-anak? Oh itu, ada Dan. Sama ini, sampingnya Amel. Kelompok 3 ya, yang belakang. 4, ya. Oke, tidak apa-apa. Bu Novi tadi kebetulan jaga-jaga bagi yang nggak bawa snack. Oke, perhatikan semuanya. Semuanya bawa snack ya. Randa tadi nggak bawa katanya ya. Oke, Bu Novi, kebetulan ini ada snack. Ada sukro oven. Bisa kamu teliti nanti. Oke, perhatikan. Perwakilan kelompok, silakan mengambil LKPD dan bahan ajar di depan. Satu saja ya yang maju. Silakan diisi identitas pada LKPD. Identitasnya, nama anggota kelompoknya. Silakan diisi dulu. Sudah semua? Kalau sudah, silakan kalian baca petunjuknya. Tidak perlu dibaca kata pengantarnya ya. Langsung saja ke bagian ayo kita
lakukan. Langsung. Orientasi ini udah tadi. Nah, ayo kita lakukan yang ada gambar ini. Ya. Semuanya langsung ke arah sana. Kalian baca yang bagian C, rangka kerja. Silakan dibaca, dipahami. Petunjuknya apa? Jika ada yang tidak mengerti, boleh bertanya. Ya, dibaca di langkah kerjanya dulu ya. Amati zat aditif pada pembungkus makanan. Kan semuanya bawa ya. Terus kemudian dimasukkan ke sini. Makanannya apa? Dia kandungannya apa? Dari mana? Dari sini. Silakan, boleh dimulai. Oh iya, HP-nya tadi Bu Novi kumpulkan di depan ya? Oke, silakan boleh diambil. Mohon maaf, Bu Novi lupa. Boleh diambil untuk kalian literasi secara digital. Oke, bisa dimulai. Dibaca petunjuknya ya. Sudah ngerti cara kerjanya? Sudah dibaca? Oke. Oke, langsung diamati. Natrium utama. Dicari di internet atau buku atau bahan ajar atau buku. Minuman apa ini? Power F. Kamu suka minum ini? Oh, Alfian, enak. Apa rasanya? Membantu menyegarkan badan. Yang lainnya boleh menuliskan ini ya. Apa namanya? Di situ kan cuma kecil. Sebenarnya kalian bisa browsing dulu masing-masing. Terus ditaruh di sini, baru nanti dimasukkan ke tabel. Biar cepat. Oke, semuanya perhatikan. Halo? Perhatikan. Kalian, daripada menunggu temannya karena tabelnya hanya satu, kalian bisa browsing masing-masing dulu. Kemudian kalian taruh di, atau tulis di buku catatan masing-masing. Nanti tinggal menyalin ke dalam tabel. Paham ya? Jadi semuanya tidak ada yang menunggu, tidak ada yang diam, karena waktunya kalian hanya 25 menit. Kemudian nanti kalian presentasi. Paham? Silakan dilanjutkan lagi. Dapat dulu aja di bukunya masing-masing ya. Di sini ada berapa HP? 2. Ada 2, 3. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi penyanyi Ivan jangan nunggu Tasya. Oh, bisa langsung menyelidiki ini apa aja kandungannya. Ini kan milikmu ya? Nah, bagus Roydan. Hafal sekarang saya namanya Roydan.
Ini makanan kesukaanmu ya? Iya. Sekarang kamu cari tahu apakah aman. Kelihatan? Kelihatan Mm-mm. kasih Ivan punya pulpen? Boleh langsung dicatat aja. Peps. Ini siapa yang bawa? Coba. Berapa harganya? 6.000. Nah, ini kan ada komposisinya ya. Silakan dicatat. Bawa HP kan? Oh, masih dipinjam oleh Rasi. Tapi nggak bawa HP. Kenapa? Nggak ada kuotanya. Seharusnya tadi bisa saya hubungkan ke Rasi. Tanda nggak bawa HP, nak? Bawa. Ada yang bisa saya bantu? Belum? Ada yang bisa saya bantu? Belum ya? Masih aman? Ada yang bisa saya bantu? Kelompok berapa ini? 4? Masih aman? Bisa? Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu? Kelompok ini? Masih aman?
Kelompok 3, ada yang bisa saya bantu? Masih belum? Aman ya? Alhamdulillah. Oke, lanjut. Air gula. Oke, bagus. Oh, udah bagi tugas nih. Bagus, ada yang udah mulai analisis ya. Tapi tetap harus diskusi. Jangan WA-an ya. Udah sampai mana? Oh, ini udah mulai belum. Ini anak tadi membuat makanan lezat. Udah. Iya, iya silakan. Lainnya ini apa? Dalam? Lainnya, oke. Misalnya di sini ada zat apa yang tidak termasuk pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, pemberi aroma. Nanti dimasukkan ke lainnya. Misalnya saja pengental, maka di sini namanya apa, kemudian diberikan tulisan dalam kurung pengental. Kayak gitu ya. Sudah paham? Iya. Diisi sama baliknya. Coba baliknya yang mana? Analisis dampak negatif. Iya, benar, sama itu. Jadi kalau sudah selesai di sini kan, penguat rasanya yang mana? Ada berapa di situ penguat rasa? Yang ini ya? Ini kan, itu kamu taruh di sini. Nama zat aditifnya apa? Dampaknya apa? Dampak negatif. Terus pencegahan. Gimana cara mencegah? Apakah bisa diganti zat yang lain yang lebih aman?
Atau bagaimana? Gitu ya. Raflan udah? Sudah. Punyanya Raflan tadi bawa apa? Mengandung apa ternyata? Antioksidan itu ternyata pengawet. Oke, bagus. Lanjutkan. Christian, ngapain? Ayo dibantu temannya. Dibuat HP-nya tadi. Ini HP-nya siapa? Lilis. Bisa pakai HP-nya Lilis. Saya pakai apa, Bu? Oh, Lilis masih dipakai. Iya, Bu. Oh iya. Gantian ya. Ada yang bisa saya bantu? Belum? Kalau pengembang itu ditulis di sini ya. Pengembang, pewarna, pemanis, pengawet. Oh iya, karena di sini tidak ada ya pengembang ya? Iya. Iya, benar. Apa yang ada pengembangnya? Ini Bu, kadang. Sudah Rusta, oke. Pinter, lanjut. Iya, silakan. Kenapa, Nak? Pemberi aromanya enggak ada. Pemberi aroma enggak ada. Tidak apa-apa. Yang ada saja. Iya, berarti yang memang ada di dalam makanan dan minuman kemasan ini. Itu ya. Kalau enggak ada ya jangan diada-adakan. Masih ditaruh di buku catatan. Apa tidak cukup ini? Cukup ya? Yes. Selesai kelompoknya Wildan? Belum? Ada berapa handphone? 2. Wildan enggak bawa handphone? Tidak ada kuotanya. Hadi juga. Kalium sorban. Kalau enggak ada apa? Iya, tidak perlu diisi. Yang kamu tulis adalah apa yang memang benar-benar ada di sini. Jadi jangan sampai ditambah-tambahi ya. Apa yang ada di sini itu yang diisi. Sesuai apa yang kamu amati. Pemanis atau apa di natrium itu? Kok gelap banget sih HP-nya?
Tak baterainya. Oh, takut habis. Ada cas. Bisa dicas kok. Kamu ukuran phone segini kelihatan? Lihat. Oh iya. Apa? Kecil banget. Mami sih. Seharusnya dibuat standar ukuran phone HP. Dimas mau makanan apa? Nextar. Dimas bawa HP? Bawa. Oke, bagus. Sudah dampak negatif. Sip. Coba perhatikan di sini. Ini masih ada banyak yang harus ditulis. Kemudian juga ada yang harus dianalisis ya. Jadi lebih baik bagi tugas. Supaya apa? Supaya selesai. Ya, boleh dilepas. Kamu kasih halaman dulu. Di mana? Di pojok bawah. Dikasih halaman. Ini mulai nomor 1. Mohon maaf, sebentar. Misalnya ini mulai nomor 1 sampai belakang. Biar nanti kamu nggak bingung urutkannya. Dalam? Iya, itu kan bahan ajar untuk kamu sebagai bahan literasi. Bahan ajar itu tidak dikerjakan, tapi untuk dibaca. Jadi seperti ini. Iya, benar. Jadi Gary hanya mengandung pengawet. Ada lagi enggak zat aditifnya? Coba Bu Novi lihat. Coba. Ini dextrosa monohidrat ini apa? Masih belum. Oh, masih belum. Iya. Masih proses ya? Iya. Jadi dilihat satu-satu dextrosa monohidrat. Dia fungsinya apa? Perisa sintetik. Fungsinya apa dan seterusnya. Kalau misalnya dia tidak ada pewarna, ya sudah, tidak perlu ditambah itu. Tidak perlu ditulis. Kalau tidak ini berarti yang lainnya. Iya, benar. Hadi gimana? Sudah selesai? Hadi tadi bawa makanan apa, Nak? Sudah selesai analisisnya? Belum, masih menunggu HP ya? Iya. Oke, Bu Novi pinjami HP mungkin satu lagi. Sebentar ya. Halo. Sama penyebab rasa itu sama apa beda? Penguat rasa sama penyedap rasa sama saja. Ini bisa kamu pakai. Saya pinjam HP satu lagi ya. Dipakai buat analisis.
Sudah selesai? Belum? Membuat seseorang menjadi gugup. Itu apa? Dampak negatif dari penguat rasa. Penguat rasa. Pada makanan apa tadi itu? Peps. Mungkin kita membuat seseorang gugup malah tidak percaya diri ya. Coba lihat cara mengatasi. Pencegahannya apa? Membuat seseorang menjadi gugup, mati Rasa rasa, kesemutan, terkadang susah terbakar bahan leher. Ini penyedap rasa. Yang di sini pengatur keasaman asam sitrat antioksidan. Coba pengatur keasaman. Dicari di sini. Pengatur keasaman asam sitrat. Nah, itu aja. Coba diklik ya yang atas. Nah, itu apa? Memberikan cita rasa asam. Dampak negatif. Apa kegunaan? Apa kandungan? Apa manfaat? Dampak negatif di belakangnya aja. Itu udah muncul. Itu ternyata yang kita asam sitrat menyebabkan korosi pada iya. Itu tadi MSG yang tadi kurang tepat. Di Tipek ada Tipek enggak ini? Siapa yang punya Tipek? Tadi Christian punya Tipek. Temennya pinjam. Sini saya punya. Nah, kayak gitu caranya mencari ya. Jadi ini tadi asam sitrat itu bisa membuat korosi pada gigi. Nah, cara mencegahnya gimana? Iya. Silakan. Nanti dibaliknya tetap diisi ya, Bu? Kalau tidak ada, tidak usah diisi. Iya, yang ada saja. Disesuaikan dengan hasil pengamatanmu. Ada yang bisa saya bantu? Sudah selesai? Punya Ivan sudah belum? Dalam? Pengemulsi sama pengental enggak sama ya, Bu? Pengemulsi sama pengental. Beda. Sebentar, di sini gimana? Penguat rasa, pemanis, pengawet, pewarna, pengental, anti gumpal. Coba kamu browsing, pengemulsi itu apa? Sama sepertinya. Apa pengemulsi? Sama. Yang apa fungsinya? Fungsi pengemulsi, coba kata kuncinya gitu. Pengemulsi. Fungsi juga menstabilkan campuran dua cairan yang cenderung terpisah. Secara umum, pengemulsi memiliki sifat yang menyukai minyak lipofilik dan menyukai air hidrofilik. Itu inilah yang kemungkinan bahan Kecil banget tulisannya ya. Sama aja ya. Jadi pengemulsi itu hampir sama dengan pengental. Jadi seperti kuning telur, kemudian gelatin, sama. Kanji. Iya benar. Jadi tadi berdasarkan data yang kamu amati, tadi kan ini ya ketemu ya. Kemudian kamu masukkan penguat rasa apa aja. Iya, penguat rasa sama penyedap rasa aja. Ini kamu taruh di
sini. Gitu ya. Pemanis mana? Ini kamu taruh di sini gitu ya. Kemudian dicari dampak negatifnya apa. Cara mencegahnya bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Ayo, waktunya sudah habis. Silakan analisis data. Ya, silakan. Ini kan alami ya, Bu ya. Hmm. Itu tadi ditulis di sini. Iya, betul. Bukan Minyak tidak sayur di sama sini. garam. Alami Tapi ini itu kan alami ya. Ditulis dalam kurung boleh. Alami gitu. Aditif itu alami atau buatan? Zat aditif itu ada dua macam. Berarti ada yang alami sama buatan. Perlu tahu ya? Ternyata ada dua jenis. Nah, tadi kan tujuanmu supaya tahu itu. Kalau ini gimana? Sebutkan masing-masing 3 sekatif golongan pemanis warna. Yang pemanis ini ya gula tebu, gula aren, gula jagung. Ini harusnya berdasarkan dari pengamatanmu. Masing-masing 3 zat aditif yang golongan pemanis tadi. Coba dari sini. Atau boleh, ini kamu yang tulis yang alami ya. Gula tebu, gula aren, sama gula jagung. Yang tadi, ini alami apa gimana? Gula pati. Gula pati jagung tadi alami atau gimana? Alami. Alami, oke, enggak apa-apa. Kalau gula saja gimana? Gula saja itu alami apa? Alami. Apa sintetis? Alami, ya, ada alami. Terus, lanjut. Ya, boleh seperti ini. Kemudian yang pewarna, contohnya seperti apa? Ada enggak yang pakai pewarna? Nggak ada sih. Kebetulan enggak ada, boleh dikosongi atau kamu boleh filtrasi dari sini. Ya, Yang buatan atau alami? yang alami sama buatan. Sudah sampai ke analisis data ya? Ayo bagi tugas supaya lebih cepat. Benar. Itu kan hasil dari sini. Kamu masukkan ke sini ya. Contohnya penguatan satu penyebab dasar. Ini kamu tulis lagi. Ada di sini. Kemudian cari dampak negatifnya bagaimana. Cara mencegahnya bagaimana. Hanya ada satu handphone? 2. Oke. Gimana, Raffi? Oh, sudah sampai hampir selesai ya? Seberapa sering kamu minum ini? Pernah, Bu. 3 hari sekali. Bu. Enggak. Katanya sebulan 2 kali gitu. Sebulan 2 kali. Diizinkan oleh orang tuamu? Iya. Boleh. Kadang ayahnya ikut minum. Oh, enggak. Enggak pernah dilarang. Ya, pernah. Jangan sering-sering. Oh, jangan sering. Ternyata kandungannya apa ini tadi ya? Apa ternyata? Bisa membuat giginya korosi. Terus apa lagi ternyata? Kira-kira mau dilanjutkan minum apa tidak? Ya, silakan. Ini gimana? Maksudnya? Dari hasil pengamatan, sebutkan jenis-jenis zat aditif yang terdapat pada kemasan makanan dan kemasan minuman. Jenis-jenisnya itu adalah ini. Oh, Apa yang saja? ini. Iya, betul. Kira-kira mau dilanjutkan enggak ini? Oh, kalau gitu mau minum tiap hari, Bu. Nanti biar giginya ompong. Setahun sekali. Ya, Ndo ya. Ternyata giginya bisa korosi minum ini. Terus apa lagi selain bisa korosi? Dampaknya ini. Apa ginjal? Oh, gitu. Baru tahu ya? Kalau misalnya Bu Novi yang ngomong, kamu nggak mungkin percaya. Tapi ini kamu udah buktikan sendiri pabriknya.
Ini gimana? Sudah hampir selesai? Oke. Tadi Raflan bawa makanan apa? Ternyata apa kandungannya? Ternyata mengandung itu antioksidan hati. Hanya itu aja? Iya. Ini kan ada ekstrak malt, kemudian dextrosa monohidrat, pengental nabati, ragi, garam, pengembang, pengemulsi nabati, perisa sintetik, penstabil fosfat, pengatur keasaman. Ada banyak sebenarnya kandungannya. Coba dianalisis lagi. Ini HP-nya ada lagi. Punyanya Dimas, dipinjamkan ya. Silakan. Kan sama-sama Gary ya. Boleh dipinjam. Boleh. Ini Halo. sama-sama Gary terus ditambahin ke manis nggak apa-apa Bu? Sama-sama Gary. Ya. Mana? Ya, maksudnya? Ini kan Gary ya Bu. Heeh. Terus ini kan ada pemanisnya. Iya. Jadi saya tulis pemanis buatannya juga nggak Iya, apa-apa. benar gitu. Jadi bukan hanya satu. Jadinya Gary ada pemanisnya, ada pewarnanya enggak, ada penyedapnya. Ini dianalisis kandungannya, bukan hanya mencari satu-satu, bukan seperti itu ya. Oke, lanjutkan. Waktunya tinggal sedikit. Loh ini kok enggak dilanjutkan, Jovan? Enggak ada HP-nya. Jangan dimakan sekarang ya. Nanti. Masih dipakai HP-nya? Ini nama zat aditifnya dari makanan ini. Iya, benar. Nama zat aditifnya dari makanan itu dan juga yang lainnya. Ya. Tadi udah dimasukkan sini kan? Nah, dari ini pewarna. Tulis di sini yang udah di sini. Oh, ternyata Intermi ada pewarnanya ya? Iya. Nah, dampak negatifnya apa? Terus pencegahannya gimana? Kalau Wildan tim bawa apa dan? Cang bolong, kandung apa ternyata? Oh, kamu udah ikut menganalisis? Saya ngisi yang anu. Oh, yang lain. Iya. Ternyata mengandung penyedap sama apa ini aspartam ini? Apa? Aspartam. Ya, Bu. Jangan lupa ditulis ya. Oke, waktunya kurang 10 menit lagi. Harus sudah selesai sampai dengan analisis data. Berkarbonasi. Iya, Bu.
Ayo yang lainnya jangan main-main ya. Buat browsing terus dibantu. Jangan buat yang lain, nanti kalau kamu buat yang lain saya sita HP-nya. Nah, oh ini udah lumayan. Oke, bagus. Coba yang sampingnya atau yang belakang. Yang analisis mana? Oh ini. Nah ini di sambil di. Oh udah ada anti gumpal, yang mana? Enggak ada. Oh enggak ada ya sudah. Tidak perlu. Ya, tidak perlu ditulis. Saya mau nanya. Iya. Yang negatif itu apa benar Bu? Iya benar. Apa itu dampak negatif dari apa? Dari instan. Dari mie instan ternyata dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, diabetes, keguguran, terus sakit kepala kronis, gangguan hati, ya itu tulis obesitas banyak ternyata ya. Apakah kamu masih ingin memakan itu? Tiap hari biasanya makan ini ya? Ya. Kalau Bu Novi kemarin bilang jangan terlalu sering makan mie, nggak percaya. Ternyata sekarang takut. Oke, waktunya kurang 5 menit. Segera diselesaikan. Sebentar lagi kalian juga harus menyusun masing-masing satu orang satu pertanyaan. Kira-kira terkait makanan dan minuman kemasan ini, apa yang mau kamu tanyakan ke temanmu nanti yang presentasi? Silakan disusun dulu. Satu saja pertanyaan. Buat sendiri-sendiri ya. Pertanyaan apa ya yang kira-kira mau saya tanyakan? Sebentar lagi, yang presentasi saya urutkan dari kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompoknya Raffi dulu ya. Kelompok Raffi, kemudian kelompok, berarti urut ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, 3 menit lagi. Baterai saya habis. Jadi, perhatikan, sambil disiapkan siapa yang akan presentasi ke depan. Jadi, tidak semua anggota kelompok maju. Boleh 1 orang, boleh 2 orang. Kemudian, tidak usah khawatir. Pertemuan berikutnya, kalau hari ini singkat presentasi, berarti pertemuan berikutnya gantian. Ya, gantian. Semuanya harus pernah presentasi, tidak perlu takut. Siapa yang sudah segera sambil menyiapkan satu pertanyaan. Pertanyaannya tidak perlu yang sulit. Pertanyaannya yang ingin kamu tanyakan ke temanmu terkait makanan dan kemasan. Ya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kelompoknya Raffi, siapa yang presentasi? Saya bagi. Halo. Perhatikan semuanya. Di sini kan ada beberapa tabel pengamatan. Untuk kelompok Raffi akan menampilkan tabel B. Nanti sambil di bawah makanannya ya. Silakan Raffi. Raffi dan bertiga. Cukup berdua saja ya. Oke, ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyaksikan hasil diskusi kami. Yang pertama, dari salut warna Dari salut, coba perhatikan semuanya. Dari salut mengandung apa? Itu ya. dari salut mengandung pewarna sintetik, Terus, pemanis glukosa, pengawet, monosodium glutamate utama. Oke. atau MSG. Sucrover mengandung pewarna paprika, oleoresin, mengandung pemanis, gula, pengawet, minyak biru, inosina, dan butter, mengandung pemanis coklat, pengawet monosodium glutamate, dan MSG, dan penyedap rasa coklat, keju, dan lain-lain. Next, bahwa mengandung pewarna tanpa dua, pemanis gula, pengawet benzoat, penyedap rasa tanpa dua. Terima kasih, Wali. Oke, sebentar. Selanjutnya dampak negatifnya apa saja? Di kolom berikutnya ya. Silakan sambil dibacakan. Ternyata tadi dampak negatif dari zat aditif penguat rasa misalnya. Boleh dibaca. Tadi kolomnya di bawah juga tabelnya. Bisa rusak secara Coba perhatikan semuanya. dapat negatif pemanis, meningkatkan tekanan darah dan merasa hati itu membuang lemak ke aliran darah. Dapat negatif pengawet dan menumbuhkan sel kanker pada tubuh. Dapat negatif pewarna bisa menimbulkan penyakit asma. Untuk pencegahannya gimana? Pencegahan dari pertama itu apa? Coba kemudian. Ayo sekarang. Coba ulang ya. Kalau penguat rasa, tadi kan dampak negatifnya adalah bisa merusak sel saraf. Nah, pencegahannya adalah Tidak boleh sering minum oke, bagus. Selanjutnya, selanjutnya gimana? Dampaknya kedua, tidak boleh minum terlalu banyak minuman teh. ya. Yang kedua, zat aditif yang kedua. Zat aditif yang kedua, Saya bilang apa ini? Jenisnya adalah pemanis. Terus, saya bilang berubah dan hitam pengaturan keasaman. ya. Dampak negatifnya apa? Meningkatkan tekanan darah dan merangsang hati untuk membuang lemak ke aliran darah. Untuk cara pencegahannya gimana? Terlalu sering minum minuman teh. Hanya teks saja lagi yang untuk pemanisnya. Tidak. Atau yang lainnya ada juga. Ya. Oke, dari pemaparan kelompok 1 ada yang mau bertanya. Coba kelompok 2 mau tanya apa? Ya, silakan. Apa manfaat meminum teh? Tadi dijelaskan hanya kelemahannya saja ya. Kalau sekarang apa manfaatnya? Dari segi positifnya. Bisa menambah aliran tenaga. Bisa menambah aliran tenaga. Jadi lebih mana gitu ya? Oke.
Saya skip dulu. Karena dia tanya ya, apa-apa? Ya, kelompok 5 dulu. Iya, sudah. Oke, kelompok 6. Boleh silakan bertanya. Tidak mengandung zat yang Oke, bagus. Pertanyaannya bagus. Kemudian kelompok 3. Bagus sudah, nanti kalau anak putra tidak dipakai gitu. Anak putra malah di samping lapangan. Ada? Kelompok 3 tidak ada pertanyaan? Sudah bagus ya. Dari kelompok 1, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk. Terima kasih Raffi dan Jovan. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin dari kelompoknya Alfian. Jadi caranya presentasi, perhatikan. Kamu menunjukkan ini adalah makanan apa, mengandung apa saja, gitu ya. Kemudian, apa dampak negatif dari kandungan ini? Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, silakan dimulai. Salam dulu. Sebentar, Geja sama Alvin bisa agak ke sini? Kurang ke sini, Nak. Nah, bagus. Silakan. saya akan memberikan indikasi. Apa saja makanannya? Makanan saya ada hari kandung, hari rata. Cara menjelaskannya satu-satu. Bu Novi kasih contoh ya. Contohnya, di sini ada makanan sari gandum. Coba. Nah, teman-teman, makanan sari gandum ini mengandung antara lain pengawet, kemudian penyedap rasa, hanya 2 ya, mengandung pengawet dan penyedap rasa. Nah, pengawet dan penyedap rasa itu menimbulkan dampak negatif. Di antaranya apa? Untuk pengawet apa? Untuk kemudian pencegahannya bagaimana? Nah, penyedap rasa dampak negatifnya apa? Pencegahannya bagaimana? Itu caranya presentasi. Oke, bisa diulangi? Ya. Silakan. Ya. Dan negatif ada pemanis, pengawet, dan penyedap rasa. Ya. Kemudian dampak negatifnya? Dampak negatif pemanis mengalami diabetes dan tekanan darah tinggi. Pencegah mengurangi lingkungan yang baik. Apalagi? Pengawet menimbulkan kerusakan otak dan keburukan. Penyebabnya dengan banyak mengonsumsi buah dan sayuran. Mencegahnya mengkonsumsi buah dan sayuran. Oke, hanya satu produk saja mungkin ya, biar semuanya merata. Perhatikan, kalau sudah disampaikan oleh temannya, berarti tidak boleh disampaikan lagi. Ini tadi sudah aroma sari gandum. Coba saya ingin tahu, mengandung apa saja tadi? Rio, mengandung apa saja ya tadi ya, aroma sari gandum? Mengandung apa? Pemanis dan pengawet. Oke, ada yang mau bertanya? Coba kelompok yang belum bertanya tadi, kelompoknya Wildan. Coba Dan, mau tanya apa? Ayo silakan. Tanya apa? Apakah aroma sari gandum itu aman dikonsumsi?
Aman. Asalkan tidak terlalu banyak. Berarti boleh-boleh saja ya, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian coba kelompoknya Raffi. Baik, silakan bertanya. Apa dampak negatif jika sering makan soma sari gandum? Mengalami diabetes dan tekanan darah tinggi, Mengalami menimbulkan kerusakan otak, menimbulkan dan sesak nafas, asma, mual, muntah. Waduh, padahal ini makanan yang sering Bu Novi makan juga ini ya. Jadi kalian takut apa enggak konsumsi banyak makanan ini? Oh, masih belum takut. Oke, coba ada lagi dari kelompoknya Roidan. Silakan bertanya. Apa dampaknya? Banyak makan soma sari gandum. Oh, hampir sama ya. Oke, berarti ada lagi, Bidan? Tidak ada. Tepuk tangan buat kelompoknya Alfian. Bagus sekali. Silakan ditutup. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kelompoknya Tasya. Hanya satu produk saja berarti ya yang dipresentasikan. Silakan. Tasya mau sendirian? Sendirian? Berani? Oke, good. Semuanya perhatikan. Siapkan pertanyaannya ya. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan. Nama makanan ini adalah jet stick, mengandung pewarna, pemanis, penyedap rasa dan pengembang. Pewarna alami karamel. Pemanisnya yaitu gula dan coklat. Penyedap rasanya yaitu bumbu rasa coklat. Pengembang yaitu natrium hidrogen. Dampak negatifnya? Dampak negatifnya yaitu membuat Ini tadi mengandung apa saja? pembuat rasa, pemanis, dan pewarna. Untuk satu makanan ini? Ya. Oke, apa dampak negatifnya tadi? Membuat seseorang menimbulkan diabetes, kanker, dan kandung kemih. Kanker kandung kemih. Oke, hanya itu? Dan membuat seseorang menjadi kesulitan, terkadang menimbulkan sensasi terbakar di bagian wajah dan leher. Oh, itu ada yang mau bertanya? Coba kelompoknya Deca, baik. Apa dampaknya kalau makan makanan ini terlalu banyak? Oh, gitu. Oke, ada lagi? Silakan Raffi. Sehat tidak? Dikonsumsi sehari-hari. Boleh apa tidak? Mungkin gitu ya? Boleh enggak? Boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak. Oke, ada lagi? Kelompoknya Roidan mau tanya apa? Atau sama yang mau ditanyakan? Sama. Kelompoknya, oh ini kelompoknya Tasya ya. Untuk Raflen, jangan mengakses yang lain. Silakan HP-nya ditaruh. Kemudian kelompoknya Amel, mau tanya apa? Oh, sudah. Pertanyaannya sama. Oke, silakan Dika. Jet. Mengandung apa saja? Tadi udah disampaikan sebenarnya ya. Boleh dijawab lagi, Tasya. Nah, ternyata banyak sekali ya dari satu makanan. Ada yang suka makanan itu? Tidak. Tidak suka, Wildan. Yang suka angkat tangan. Saya juga suka. Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Alfian mau tanya. Bagaimana
cara mencegah, bagus pertanyaannya. Bagaimana Syah kira-kira? Atau boleh dibantu temannya? Kelompoknya Tasya bisa membantu menjawab. Gimana ya caranya mencegah? Oh, Tasya sendiri, oke. Jadi sebaiknya pemanis buatan tadi diganti dengan pemanis alami. Contohnya seperti apa pemanis alami? Gula. Gula kan macam-macam ya. Ada gula aren, gula tebu. Sebaiknya seperti itu ya. Terus apa lagi? Banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Ada pertanyaan lagi? Sudah ya, cukup ya. Tepuk tangan buat Tasya, bagus sekali. Mungkin satu kelompok lagi yang presentasi karena waktunya hampir habis. Coba saya pingin kelompoknya Wildan. Ayo, siapa yang mau maju? Mau makanan yang mana yang mau diangkat? Mie itu kayaknya seru. Karena hampir semua suka mie. Siapa yang makan? Jangan dimakan dulu. Ayo, nanti dilanjutkan. Loh, ini dimakan juga. Ayo Dan, maju. Kamu mau apa? Ingin mengkampanyekan makanan itu kacang polong ya? Oke, halo. Perhatikan temannya presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau mempresentasikan pekerjaan kami. Ya, tidak usah tertawa ya, tidak usah menertawakan temannya. Semuanya dalam proses belajar. Apa makanan namanya apa? Ika, halo. Makanannya apa? Mengandung apa? Tidak apa-apa, sudah terlanjur dimakan. Namanya kacang polong. Terus? Mengandung penyedap. Terus? Hanya itu, mengandung penyedap dan pemberi aroma. Terus dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya adalah Oke, coba ada yang mau bertanya? Oke, Alfian. Cara mencegahnya bagaimana? Iya, menghindari makanan dengan warna yang nyorak ya, mencolok atau warnanya yang terlalu. Biasanya kan ada makanan yang warnanya menarik gitu ya, warna seperti pelangi. Justru itu ternyata berbahaya. Yang bagus sih berarti warnanya yang alami itu yang agak pudar. Seperti itu. Terus ada lagi yang mau bertanya? Roydan, bagus. Kenapa? Apa manfaat makan kacang polong? Tadi kan hanya dijelaskan negatifnya. Ada yang mau membantu kelompoknya? Apa kira-kira ya? Kalau seandainya kita ngomongi dampak positifnya, itu berarti kaitannya sama kandungan makanannya. Kacang polong berarti berbahan dasar kacang. Kacang itu mengandung? Iya, protein apa? Itu negatifnya.
Kacang itu termasuk mengandung vitamin. Kok bisa vitamin? Kenapa? Vitamin B? Iya, silakan. Apa negatif dari memakan makanan kayak kolong? Oke. Ada balikan, Raffi? Apakah? Oke, iya. Makan ringan, makanan kemasan, ya. Iya, sudah jelas. Oke, bagus. Karena waktunya sudah habis, tepuk tangan buat kelompoknya Dika sama Wildan. Oh iya, belum ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Coba ada yang mau nyimpulkan yang nomor 1, apa itu zat aditif? Oke, angkat tangan dulu. Wildan, silakan. Jadi sengaja ditambahkan dalam makanan dan minuman. Supaya apa? Lebih menarik, lebih enak. Kemudian fungsinya kalau gitu tadi ya, supaya makanan tersebut lebih awet, lebih enak. Terus kemudian tadi tidak hambar ya, tidak hambar. Terus zat aditif terbagi menjadi 2. Ada yang tahu? Silakan Bella. Oke, bagus. Zat aditif alami dan buatan. Terus yang nomor 4 golongan zat aditif, contohnya apa? Yang biasa, oke, Bidan. Apa saja tadi? Mohon maaf. Oke, garam, pemanis buatan, asam sitrat, sodium glutamat. Itu nama-nama zat aditifnya ya. Tapi kalau golongannya atau jenisnya sudah bagus, berani berpendapat. Ada yang mau menanggapi lagi? Silakan Reca. Pewarna, terus ya. Pengawet dan penyedap. Oke, benar Reca. Pesan buat kita semuanya. Coba untuk bagaimana dampak zat aditif bagi kesehatan, silakan Raffi. Menimbulkan berbagai masalah kesehatan, misalnya keracunan, kerusakan saraf, hati, cacat kelahiran, gangguan gastroenteritis, dan kejahatan anomalia kaki, kelainan pertumbuhan, kemandungan, bahkan kematian. Jadi banyak sekali ya ternyata dampak negatif dari memakan makanan kemasan. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Coba saya ingin tahu suaranya Raflen. Satu cara mencegah supaya kita terhindar dari dampak negatifnya zat aditif. Gimana Raflen? Bagaimana caranya mencegah? Oke. Baik, saya ganti coba Tiara. Pengen tahu Bu Novi. Gimana cara mencegahnya? Atau Jovan? Iya, silakan. Mengurangi konsumsi makanan siap saji, pinter. Ada lagi? Silakan Dika. Minimalisasi dampak negatif zat aditif makanan dapat diupayakan dengan beberapa cara. Antara lain apa? Cara internal mengurangi konsumsi makanan siap saji. Iya, terus meningkatkan konsumsi sayur dan buah-buahan,
Mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran, terus mengkonsumsi vitamin. Oke, bagus. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah dengan cara apa? Dengan cara mengganti zat aditif yang berbahaya dengan zat aditif alami. Contohnya ketika kalian ada makanan yang berwarna hijau cerah, kan itu merupakan sintetis atau buatan ya. Maka caranya adalah dengan cara mengganti dengan alami. Dengan apa? Pandan. Iya, pinter. Dengan pandan, daun suji. Kalau kunyit tadi buat warna apa? Kuning. Jadi itu ya caranya ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Sudah paham semuanya? Nah, baik. Apa yang sudah kita pahami dari ini? Jenis-jenis zat aditif. Terus apa lagi? Dampak negatif dan cara mencegah. Kemudian sudah? Apa yang masih sulit kalian pahami? Ada yang merasa kesulitan? Semuanya sudah bisa? Oke. Bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Seru. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan. Sekarang Ibu punya soal seperti yang Bu Novi janjikan tadi ya. Silakan makanannya dipinggirkan dulu. Nanti boleh dimakan kalau sudah keluar dari kelas. Buat Rando. Coba dilihat expirednya. Wah, beres payung jangan dong. Ya, silakan. Ditutup ya. Untuk bahan ini semuanya ditutup. Tidak boleh ditulis identitasnya. Oh, namanya siapa? Yang nanti ada kalau nilai. Ditulis di sini. Ditulis di kertas ini langsung. Tidak boleh browsing, tidak boleh nyontoh, tidak boleh lihat catatan. Tidak boleh Google. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya hanya 2 menit cukup. Sudah? Raffi sudah? Oke. Saya ambil. Sudah diberi nama? Begini ya, Bu. Ini adalah zat. Iya, terserah kamu. Tasya sudah? Dalam MSG, micin. Waktunya kurang 20 lagi. 20, 15. Oke. 10. 9. 8.
selesai ya. Oke. Silakan duduk di tempat masing-masing. Sudah selesai? Tapi perhatikan, nasi kuning merupakan makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Penambahan zat atau bahan dalam nasi kuning menjadikan penampilannya menarik. Fungsi kuning sebagai zat aditif yang digunakan dalam pembuatan nasi kuning adalah apa? Nasi kuningnya lebih gurih. Gurih itu bukan ya, tapi kan kunyit itu sebagai pewarna membuat lebih pintar. Yang mana? Mengganti mewarnakan. Oke, nanti mungkin ada satu yang namanya berintis bukan ya. Oke, silakan. Ayo. Oke, poster sudah kita laksanakan. Pembelajaran berikutnya hari Sabtu kalian ada materi zat adiktif. Kalau tadi adiktif sekarang ada kanya adiktif. Nah, coba kamu baca dulu di rumah mengenai materi ini. Nanti kita akan melakukan penyelidikan lagi. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, minta tolong kami dipimpin berdoa. Semuanya harus dalam sikap yang baik. Mulai kami. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf jika berarti ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya jangan dikumpulkan. Bu, cece tak bawa, Bu. Ini miliknya Rijan. Mohon maaf, keliru. Terima kasih ya. Buku ada, tapi nanti kan kamu udah ada pelajaran. Bapak Ibu guru rapat sebentar lagi. Boleh pulang, boleh pulang. Kelas 8 boleh pulang. Waalaikumsalam. Kelas 8 boleh pulang. Apa itu? Oh, iya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin nanti memulai langsung ya Pak Bu Ani, teman-teman. Monggo Pak Gagas. Ini udah start record Pak.